Halo, selamat pagi sahabat Ciko di mana saja berada. Hari ini Cenggo Inung Kopi Online datang lejong di sekolah luar biasa negeri Borong. Hari ini kita punya teman obrolan, kepala sekolah dan salah satu guru seniornya, Pak Emil Nuning. Jadi sebelum obrolan santai kita, inung kopi deh. Nekah mau inung kopi asli Manggarai Timur. Enak, ini kopi asli Colol. Tema obrolan kita pada hari ini mau tahu bagaimana proses belajar mengajar di SLBN selama pandemik COVID-19. Kita ketahui bersama bahwa di sekolah-sekolah umum banyak sekolah yang proses KBM-nya itu di rumahnya masing-masing. Guru-guru mengunjungi anak murid dan ternyata itu juga terjadi di SLBL ini. Anak yang berkebutuhan khusus dikunjungi oleh guru dan itu dilakukan secara reguler. Yang berikut juga kita lejong tentang bagaimana suka duka guru-guru di SLB ini dalam mendidik, mengajar, membimbing anak-anak yang berkebutuhan khusus. Bagaimana pula harapan guru-guru, baik harapan guru-guru terhadap orang tua, wali dari anak-anak yang berkebutuhan khusus, maupun juga harapan guru-guru terhadap masyarakat dan lebih khusus kepada pemerintah. Saksikan lejong kami di video berikut ini, tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube kami agar kami terus berkarya. Ini kan sudah masuk, selain sudah masa pandemi sudah sekian bulan, juga berdampak pada model sistem pelajaran di sekolah luar biasa selanjutnya. Nah, selama ini yang ibu terapkan itu bagaimana untuk bisa memenuhi standar pendidikan yang khusus. Karena kita dapat informasinya kan anak-anak ini kan sekolah di rumah. Bagaimana ini berjalan? Dia ini kan tidak seperti sekolah umum ya, misalnya menggunakan teknologi informasi melalui sekolah lain. Ini kan tidak bisa ya. Kira-kira bagaimana pendekatannya sekolah? Kami kunjungan. Ya. Memang walaupun jauh, tapi Bapak Ibu guru di sini berusaha. Ya. Karena memang itu tadi kendalanya komunikasi, belum tentu orang tua juga mempunyai HP. yang Android. Ya. Satu, mungkin jaringan sinyal karena kondisi medan di Manggarai Timur ini, sehingga kunjungan. Jadi mereka juga punya. Itu kunjungan itu apakah per bulan, per minggu, atau bagaimana? Seminggu ada yang satu minggu berapa kali Gantian. ya, ada berapa siswa baru tetap harus bagi siswa. Misalnya ada guru yang siswanya 2, Ya. tapi mungkin minggu ini kalau 2 minggu ya karena medan, jadi saya serahkan semua ke guru. Yang penting tetap ada laporan lebih untuk kami, misalnya foto-foto, karena kami juga harus mempertanggungjawabkan dengan mendapatkan tentunya mendapatkan transportasi, jadi tetap ada bukti foto-foto waktu kunjungan pelajaran, karena kita juga diberikan laporan. Terus juga Ibu, ini kan ada berapa jenis gunanya anak dan khususnya Bapak Ibu bina di sekolah ini. Kira-kira jenis kegunaan apa yang paling sulit pengalaman Bapak Ibu? Kalau saya begitu. Karena saya ini sudah 2 sekolah, ya, sudah hampir 30 tahun lebih, 31 tahun Mengajar di SLB. mengajar di SMP. Di Rute saya menghadap anak yang putra
kemudian di sini saya praktekkan mengajar anak tunarungu, kemudian mengajar juga anak tunagrahita, kemudian juga pernah mengajar anak autis. Jadi karakter masing-masing mereka itu berbeda-beda. Ya, jadi dari karakter saja sudah berbeda-beda. Kemudian tentu penanganannya juga harus sesuai dengan apa yang mereka miliki itu. Jadi tingkat kesulitannya juga kesulitan berbeda-beda. Contoh kalau yang tunanetra, tingkat kesulitan mereka adalah bagaimana misalnya mereka bisa jalan dengan baik, menemukan sesuatu dengan baik, misalnya bisa ya namanya kegiatan hari-hari itu tidak dengan baik. Jadi misalnya jangan sampai mereka tabrak dengan pagar atau dengan masuk di got dan seterusnya, itu kan melalui proses belajar khusus. Nah, jadi itu tingkat kesulitan untuk khusus tunanetra. Sedangkan yang tunarungu itu karena mereka miskin bahasa, maka saya merasa bahwa bahasa di komunikasi ini yang agak sulit untuk saya membuat mereka. Ya karena apa? Ya apa yang kita maksudkan belum tentu dia mengerti dari segi bahasa. Jadi kalau saya itu yang di tunarungu, kalau masalah pekerjaan misalnya timba air dan seterusnya, tunarungu sama seperti kita biasa. Dalam pelajaran maksudnya. Memang dari segi komunikasi, dari segi perasaan, rasa curiga, seterusnya itu ada pada tunarungu. Jadi apa yang kita omong, dia mungkin tanggapannya salah dan seterusnya, itu misalnya mudah tersinggung ya. Kemudian untuk anak tunagrahita ini kan ya kesulitannya itu di ini mental itu. Jadi setiap mata pelajaran itu ya mereka boleh melihat sesuatu, tapi misalnya merasa tersakiti ketika kita tanya ulang mereka sudah tidak tahu lagi, sudah tidak tahu. Misalnya 5 menit barusan kita jelaskan, tanya lagi apa tadi yang Bapak Guru tanya, tidak bisa jawab karena ingatan mereka sangat sedikit atau mungkin sangat pendek, sangat lemah. Jadi itu yang menjadi kesulitan untuk anak tunagrahita. Sedangkan yang tunadaksa itu memang kesulitan dia misalnya ruang gerak dia itu terbatas. Kemudian tapi ya ada kesulitan juga karena mereka itu ada sedikit condong ke tunagrahita atau ya sedikit begitu lah, dia punya nyata. Ya, tidak banyak yang dia tahu, tapi bisa komunikasi. Tapi kalau ibu Daksa itu kan fisik, ya fisik. jadi kita harus melihat kondisi fisik apa yang mereka alami. Tetapi kalau untuk IQ biasanya mereka ada normal. Makanya yang fisik itu biasanya bisa sekolah di SD normal, mereka terima karena memang mempunyai. Kalau dalam pendidikan pengajaran mereka konsentrasi. Misalnya mendengar, misalnya kita memperagakan ada omong, mereka dalam posisi dengar, ya, konsentrasi. Yang mana dulu? Oh begitu ya. Jadi bukan Tergantung jenis tunanya. Ada yang memang tidak mau. Ada yang mereka pokoknya 5 menit baru mereka dulu pakai 10 menit paling bertahan. Kita jelas mau 20 menit, mereka Sudah. ya. Berarti benar-benar mengikuti mereka punya irama. Ya, ikuti irama. Ya. Jadi kalau misalnya mereka sudah tidak konsentrasi, ya sudah berhenti saja sudah. Bukan berarti itu mencari lain. Cari lain ya, supaya kita kembali lagi ke kita tetap menggali apa sih dia punya kemampuan, apa yang jadi tetap menggali. Artinya bahwa menggali siswa. guru luar biasa
harus memiliki kemampuan untuk bisa menemukan bakat-bakatnya yang terpendam. Ya. Dan di situ keunggulan mereka. Metode apa sih ini? Betul. Terus pendekatannya keseringan pendekatan kolektif, misalnya mereka dikumpulkan satu ruang terus kita omong, atau kemudian ada pendekatan individu. Karena memang mereka memiliki keterbatasan yang berbeda. Karena ada dua hal di situ. Misalnya kita dalam kelas bisa sosial, bisa individual. Artinya kalau misalnya ada anak tertentu yang mengalami kesulitan, kita tanya dulu bagaimana cara individual. Ya, kalau misalnya mereka bisa menangkap semua secara klasikal, mereka secara klasikal. Itu adalah Kelas itu kan paling 5. Satu kelas 5. rasionya itu 1,5. Pandemi ini. Dulu kelas ada 8 natural. Sekarang 5. Tapi Berarti makin banyak, makin jadi efektif dalam satu kelas. Saya sedikit makin lebih. Ya, karena pendekatannya sebenarnya lebih cenderung karena itu tadi misalnya kita berita 3 siswa atau 2 siswa saja kalau sudah beda Dia punya ininya bisa lagi. metodenya sudah soalnya saja bisa berbeda. Kami biasa buat soal berbeda. Jadi kita ini guru ini membuat soal berbeda walaupun ini tunagrahita tetapi tunagrahita yang bagaimana? Mungkin ini mampu latih, ini mampu didik, atau ini malah mampu yang dirawat. Jadi kita secara mampu latih berarti kita latih bisa mampu didik. Jadi akademiknya ada kurang. Satu, kedua juga mereka juga cepat bosan. Cepat sekali dan bisa Daya tahan konsentrasinya rendah. kurang bisa dari Yang lain. mengalihkan Kalau yang tunalara juga memang dari konsentrasinya kurang. Atau autis dan konsentrasi memang kurang. mungkin tadi yang paling parah tadi yang agak sulit itu yang ganda Yang nggak ada ya? Lagi yang Ada yang nggak ada. ada di sini Nggak ada yang apa? double Double apa aja yang double? kesehatan. Yang di sini di sini yang nggak ada tuh apa? sudah tunanetra Nah. tetapi mengalami juga Kesehatan akhir tunanetra makanya karena ini sulit ketemu begitu atau mungkin sudah tunawicara tetapi mengalami hambatan dalam akhir Itu yang sulit. akhirnya itu kami kategorikan semua tunagrahita kan mereka sudah tidak ada di sini ada beberapa siswa yang mengalami ganda. Nah itu ganda itu yang agak mengakibatkan. Oke, baik Ibu. Kita juga omong khusus tentang peran orang tua ya. Peran orang tua terhadap anak-anaknya yang berkebutuhan khusus. Bagaimana pola komunikasi antara sekolah dan orang tua dan ada tidak tantangan-tantangannya yang kemudian bisa kita menjadi harapan-harapan bagi orang tua. Tantangan sepertinya pasti ada ya. Itu tadi kadang kalau libur anak itu naik bis sendiri Ada tidak aturan misalnya ada suatu informasi bahwa kalau mereka pulang libur mesti dijemput, terus juga kalau selesai sekolah diantar, terus ada tidak juga pola komunikasi antara sekolah dengan orang tua untuk membangun kesadaran orang tua yang berkaitan dengan ini. memang kami selalu membuat surat pemberitahuan atau melalui komunikasi bagaimana caranya, tapi kan banyak juga yang masih kendala-kendala
Jadi kami mengharapkan juga, kadang-kadang sudah libur orang tua tidak jemput. Nah ini nanti bapak ibu guru yang mengantar bapak-bapak guru mental. Dan berarti itu guru yang ada. Iya. Berarti kesadaran ini kurang ya? Ya, Karena sudah libur tetapi belum dijemput. belum disebut. Kadang-kadang ya kalau sekarang nanti titip di Pak Guru A, berapa hari di Guru B, di kami, misalnya di saya, nah itu. Karena belum dijemput, karena mungkin jauh komunikasinya putus. Kami sudah mencoba berusaha. Kadang-kadang banyak yang guru-guru mengantar. Kalau ada ini dari kecamatan mana sih? Dari Gombal. Untuk sementara ini dari dua wilayah Ya, memang temporary ada yang dari hilang dan menetapi mungkin pemahaman mereka sudah hanya mereka kembalikan tidak ke sini lagi. Jadi kita mau paksa dulu. berarti masalahnya di kesadaran orang tua murid, orang tua anak bahwa anak yang berkebutuhan khusus sesungguhnya memiliki hak untuk mengikuti pendidikan, dan ini tidak menjadi kesadaran orang tua sehingga dianggap bahwa anak-anak ini terstigma bahwa tidak bisa berdaya, tidak berbuat apa-apa. Begini saja sudah, jadi begitu mereka tidak perlu itu sudah. Padahal ada lembaga yang secara khusus bisa menampung mereka. Berarti poinnya di kesadaran orang tua atau juga kesadaran masyarakat ini. Mestinya ini harus ada semacam satu gerakan kampanye bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus yang bahasa umumnya disebut anak-anak cacat itu sesungguhnya mereka memiliki hak. Ya, mereka punya hak untuk sekolah. Nah, negara punya kewajiban dan negara telah menyiapkannya. Kira gitu ya, fasilitas itu. Tinggal saja kesadaran itu jadi pertemukan. Sehingga kampanye perhatian, kepedulian terhadap anak yang berkebutuhan khusus ini mesti terus didengungkan. Apakah itu oleh gereja, apakah oleh lembaga-lembaga masyarakat lain, tentu pemerintah pasti masuk. Jadi semua elemen ini mesti harus menjadi perhatian bersama untuk bisa meningkatkan anak-anak disabilitas. Nah ini kan juga mereka memiliki hak yang sama. Dan juga kan mereka ini kan juga kalau terlatih, terdidik, mereka juga bisa berbuat sesuatu. Dan rata-rata anak yang berkebutuhan khusus selalu mempunyai kelebihan ya. Dan itu bukan pasti ada kelebihan. Dan kelebihan itu yang sesungguhnya mereka menjadi dikembangkan, ditemukan, dibina, dan tidak jarang kita temukan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu bisa meraih prestasi-prestasi yang sensasional, prestasi-prestasi besar dari dunia tidak dimiliki oleh kita yang normal. Ya, Thomas Alva Edison. Iya. Memang kami juga Jadi berguna untuk ikut kita. terjun ke pemerintah ya, waktu masih dulu kita lembaganya pemerintah daerah, misalnya ada upacara kita ikut, disabilitas kita diundang 17 Agustus mengisi kegiatan di situ. Terus ke gereja kita juga sering tugas korpor, nyanyi anak-anak ini di pemerintahan kerja bakti, misalnya ada edaran kalau rumahnya pungut apa kepedulian kami juga ikut terjun ke pemerintahan. Misalnya anak yang bisa nyanyi kadang diminta nyanyi, yang bisa menari misalnya pantomi kita juga, karena yang disebut kan pantomi disebut, jadi kami juga ambil. Begitu juga kunjungan misalnya OMK, gereja minta maaf Kristen juga ada,
asrama. Ya. Karena kami asrama, kita makan asrama kalau soal pendidikan. Ya. Kami ya bukan ada maksudnya bisa asrama ini yang membuat kita harus menggali anaknya, kalau gurunya karena cinta kasih, karena kesabaran, kalau apa pemerintah ya kepedulian. Tapi kadang-kadang itu dari kita juga, kami juga mungkin karena kurang menjual bukan kurang menjual begini, jadi kurang menjual. Mempromosikan maksudnya, memperkenalkan ke supaya orang punya minat. Seperti hasil-hasil karya waktu itu baru-baru organisasi Dharma Wanita, betapa mereka membeli semua hasil-hasil karya anak-anak, baik tata boga atau tata busana. Baik Bu, bagaimana menurut sekolah, menurut guru-guru di sini, untuk orang tua mungkin punya harapan-harapan dari sekolah, dari guru-guru untuk ke orang tua dari anak yang berkebutuhan khusus yang dititipkan di sini. Mungkin ada pesan-pesan untuk mereka. Saya mengharapkan proaktif kepedulian terhadap orang tua, terhadap anak-anak kita, karena anak-anak kita ini kalau libur, orang tua pas waktu libur tidak dijemput, pulang libur tidak diantar. Begitu juga ya sering-seringlah mengunjungi, jangan melepas. Jadi mengunjungi, cukup dikunjungi. Ya, lihat kemajuan mereka, lihat perkembangan mereka, bagaimana mereka punya kegiatannya di sini, gitu ya. Begitu juga kalau pas libur, waktunya sudah libur, tetapi belum dijemput, terpaksa bapak ibu guru ini yang mengantar, walaupun jarak jauh-jauh kami mengantar. Kalau mereka tidak jemput, ya, biasa. Jadi kita mengantar. Itu kadang kami juga kesulitan. Ini mengantar, rumahnya mungkin belum tahu, terlalu jauh, mungkin masih belum ada bu guru yang siap, pak guru yang siap. Mereka dititip di guru, teman-teman. Jadi mungkin 3 hari, 4 hari, 1 minggu selama belum dijemput. Kalau kami mengalami kesulitan untuk mengantar, itu. Jadi saya mohon kepedulian itu saja yang dari orang tua itu. Begitu juga kalau kami minta syarat-syarat, misalnya syarat-syarat itu ini kadang kurang, misalnya akte persyaratan administrasi ya. Ada kesan selama ini orang tua itu lebih memperhatikan anak-anak umumnya daripada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ada kesan bahwa mereka ini sudah stigmanya tidak ini ya. Kira-kira begitu pengalamannya. Oke, baik, begitu saja kita punya obrolan singkat Ibu dan Pak Guru. Terima kasih banyak. Demikian Bapak Mama di rumah, obrolan singkat kami dari guru-guru luar biasa untuk anak-anak yang luar biasa bersama Cenggo Minum Kopi Online. Selamat siang.